Perkenalkan, nama saya Sally Putri Indasari dengan NPM 234111119. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen SDM sumber daya manusia yaitu perencanaan, kedua rekrutmen hingga pemberhentian, yang ketiga pengupahan tunjangan, yang keempat penilaian kinerja dan pengembangan karir, kelima pelatihan dan pengembangan kemampuan, keenam keselamatan kerja, ketujuh pengelolaan hubungan kerja. Tujuan manajemen SDM yaitu merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapat perkembangan di perusahaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan. Manfaat manajemen SDM: yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Kedua, pengelolaan SDM perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja, pengetahuan dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan karyawan yang bersangkutan. Ketiga, manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. Tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia: rekrutmen karyawan, pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan geografis. Pembagian tugas karyawan: pekerjaan yang akan dilakukan dialokasikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bidang keahlian karyawan. Evaluasi karyawan: anggota staf sering membutuhkan surat rekomendasi atau evaluasi. Manajer SDM menyusun segala kebutuhan informasi yang telah disediakan oleh para eksekutif di perusahaan. Administrasi SDM: segala pengelolaan terkait kepegawaian serta kegiatan administratif seperti manajemen penggajian adalah salah satu tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara kontinu. Menyusun anggaran kebutuhan tenaga kerja. Jumlah karyawan saat ini dicocokkan dengan perkiraan tenaga kerja. Jika ada perbedaan, itu digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait penambahan atau pengurangan karyawan. Rangkuman: secara konseptual, MSDM berbeda dengan manajemen personalia. MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan SDM. Terdapat 5 fungsi utama MSDM, yaitu perencanaan SDM, staffing, penilaian kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Tujuan MSDM bervariasi menurut konteks organisasi. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.